teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang zat dan wujudnya. Ada yang sudah tahu belum apa itu zat dan wujudnya? Oke teman-teman, pengertian dari zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat memiliki 3 wujud. Yang pertama, zat padat, zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Oke teman-teman, contoh dari zat padat adalah batu, besi, sama kayu. Sedangkan contoh dari zat cair adalah minyak, air, dan sirup. Kemudian contoh dari gas adalah balon dan bola. Kemudian perubahan zat. Perubahan zat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama perubahan kimia dan yang kedua perubahan fisika. Di mana perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya pembakaran, peragian atau fermentasi, korosi atau perkaratan, serta pelapukan. Ciri-ciri perubahan kimia adalah yang pertama terjadi perubahan warna, yang kedua terjadi perubahan suhu, dan yang ketiga terjadi endapan. Kemudian yang keempat terjadinya pembentukan gas. Kemudian yang kedua perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud asal. Yang ketiga, perubahan wujud. Dan yang keempat, kelarutan. Kemudian partikel zat. Partikel zat adalah bagian terkecil zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Partikel 3 wujud zat dibagi menjadi 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Di mana partikel zat padat? Partikel zat padat ciri-cirinya adalah jarak antar partikel berdekatan, kemudian letaknya teratur. Kemudian gaya tarik antar partikel sangat kuat, dan yang terakhir partikel bergetar di tempat. Kemudian partikel zat cair. Partikel zat cair ciri-cirinya adalah yang pertama, letak partikel agak jauh. Kemudian yang kedua, letaknya tidak teratur. Dan yang ketiga, gaya tarik lebih lemah dari zat padat. Kemudian yang keempat, getaran bergeser dari tempatnya atau mengalir. Kemudian yang terakhir, partikel gas. Ciri-cirinya. Yang pertama, jarak partikel berjauhan. Kemudian letaknya tidak teratur. Kemudian gaya tarik sangat lemah, dan yang terakhir partikel bebas bergerak. Kemudian gaya antar partikel zat. Ada 2 macam gaya tarik-menarik antar partikel, yaitu yang pertama kohesi dan yang kedua adhesi, di mana kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Kemudian adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kemudian meniskus permukaan zat cair. Meniskus adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Meniskus terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, meniskus cekung, dan yang kedua, meniskus cembung.
di mana yang pertama adalah meniskus cekung. Meniskus cekung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cekung. Contohnya, permukaan air pada pipa kapiler. Kemudian yang kedua, meniskus cembung. Meniskus cembung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cembung. Contohnya, permukaan air raksa pada pipa kapiler. Kemudian kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Gejala kapiler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya minyak tanah dari akar sampai daun melalui pembuluh lapis. Kemudian, meresapnya air atau minyak pada kain. Kemudian, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa